Mengapa supermarket meletakkan permen di dekat kasir? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa permen dan camilan kecil selalu diletakkan di dekat meja kasir? Penempatan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah strategi pemasaran yang dirancang untuk memicu pembelian impulsif. Saat pelanggan mengantre, mereka sering kali melihat-lihat area kasir. Barang-barang kecil seperti coklat batangan, permen karet, atau minuman diletakkan di sana karena mudah diambil dengan cepat. Produk-produk ini juga relatif murah. Jadi, pelanggan lebih cenderung menambahkannya ke pembelian mereka tanpa berpikir panjang. Bagi orang tua yang berbelanja bersama anak-anak, strategi ini bahkan lebih efektif. Anak-anak sering memperhatikan barang-barang ini dan meminta orang tua mereka untuk membelikannya. Bagian kecil di dekat kasir ini ternyata dapat menghasilkan penjualan yang sangat besar. Mengapa restoran menggunakan piring yang lebih kecil? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa restoran menggunakan piring yang lebih kecil? Ini sebenarnya bagian dari strategi psikologis. Saat makanan diletakkan di piring yang lebih kecil, porsinya akan tampak lebih besar. Namun, jika jumlah makanan yang sama diletakkan di piring besar, makanan tersebut mungkin terlihat sedikit. Trik ini membantu restoran membuat hidangan terlihat lebih melimpah tanpa menambah ukuran porsi. Hal ini juga meningkatkan tampilan makanan. Dalam industri restoran, penampilan memainkan peran besar dalam bagaimana pelanggan menilai-nilai. Hidangan yang disajikan dengan baik seringkali terasa lebih memuaskan. Jadi, bahkan sesuatu yang sederhana seperti ukuran piring dapat memengaruhi bagaimana pelanggan menikmati makanan mereka. Mengapa bioskop meraup keuntungan terbesar dari popcorn? Banyak orang berpikir bahwa bioskop menghasilkan sebagian besar uang mereka dari penjualan tiket. Namun pada kenyataannya, sebagian besar keuntungan mereka berasal dari makanan ringan. Terutama popcorn. Biaya produksi popcorn sebenarnya sangat rendah. Namun, bioskop menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Terkadang margin keuntungannya bisa sangat tinggi. Ini penting karena bioskop harus berbagi pendapatan tiket dengan studio film. Jadi, makanan ringan seperti popcorn, soda, dan permen menjadi sumber keuntungan utama mereka. Itulah mengapa kios makanan ringan selalu ditempatkan tepat di pintu masuk. Aroma popcorn segar juga mendorong orang untuk membelinya. Ini bukan sekadar camilan. Ini adalah strategi bisnis yang dirancang dengan cermat. Mengapa Apple jarang memberikan diskon? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Apple hampir tidak pernah menawarkan diskon besar? Berbeda dengan banyak perusahaan lain, produk Apple jarang sekali dijual dengan harga diskon. Namun, ini sebenarnya bagian dari strategi pencitraan merek Apple. Apple ingin produk-produknya dipandang sebagai produk premium dan eksklusif. Jika Apple sering menawarkan diskon besar, orang mungkin akan mulai memandang merek tersebut sebagai kurang berharga. Sebaliknya, Apple berfokus pada mempertahankan citra merek yang kuat. Dengan menjaga harga tetap stabil, pelanggan mengaitkan Apple dengan kualitas, inovasi, dan prestise. Strategi ini juga melindungi margin keuntungan Apple. Sementara perusahaan lain bersaing dengan menurunkan harga, Apple bersaing dengan meningkatkan nilai yang dirasakan konsumen. Itulah mengapa, bahkan bertahun-tahun setelah dirilis, produk Apple masih bisa dijual dengan harga tinggi. Mengapa Costco memaksa Anda membeli dalam jumlah besar? Costco terkenal karena menjual produk dalam jumlah yang sangat besar. Alih-alih membeli satu barang, pelanggan sering membeli paket berisi 12 atau bahkan 24 barang. Pada awalnya, ini mungkin tampak merepotkan. Namun strategi ini sebenarnya sangat cerdas. Ketika orang membeli produk dalam jumlah besar, harga per item tampak lebih murah. Hal ini membuat pelanggan merasa mendapatkan penawaran yang bagus. Namun pada kenyataannya, mereka sering kali menghabiskan uang jauh lebih banyak selama setiap kunjungan. Costco juga menggunakan sistem keanggotaan. Pelanggan membayar biaya tahunan untuk berbelanja di sana. Hal ini mendorong para anggota untuk berbelanja lebih sering agar mendapatkan nilai yang sepadan dengan uang mereka. Berkat strategi-strategi ini,
Costco telah menjadi salah satu perusahaan retail paling sukses di dunia. Mengapa kopi Starbucks sangat mahal? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kopi Starbucks seringkali jauh lebih mahal daripada kopi biasa? Namun jutaan orang masih membelinya setiap hari. Alasannya sederhana. Starbucks tidak hanya menjual kopi. Mereka menjual sebuah pengalaman. Saat Anda memasuki gerai Starbucks, Anda akan memperhatikan pencahayaan yang nyaman, musik yang menenangkan, dan tempat duduk yang nyaman. Semuanya dirancang agar orang merasa nyaman tinggal di sana dalam waktu lama. Starbucks bahkan menyebut toko-toko mereka sebagai tempat ketiga. Suatu tempat yang bukan rumah dan bukan tempat kerja, tetapi tempat di mana orang bisa bersantai. Banyak pelanggan datang ke sana untuk bertemu teman, belajar, atau mengerjakan pekerjaan di laptop mereka. Oleh karena itu, pelanggan tidak hanya membayar untuk kopi. Mereka membayar untuk suasana dan gaya hidup yang terkait dengan merek tersebut. Itulah mengapa Starbucks bisa mematok harga lebih tinggi daripada kebanyakan kedai kopi lainnya. Mereka menjual lebih dari sekadar minuman. Mereka menjual sebuah perasaan. Mengapa supermarket menempatkan susu di bagian belakang? Pernahkah Anda pergi ke supermarket hanya untuk membeli satu barang, tetapi akhirnya pulang dengan keranjang belanja penuh? Ini bukan suatu kecelakaan. Supermarket dirancang dengan cermat untuk memengaruhi cara orang berbelanja. Salah satu strategi yang paling umum adalah menempatkan barang-barang penting seperti susu, telur, dan roti di bagian paling belakang toko. Alasannya sederhana. Untuk mencapai produk-produk tersebut, pelanggan harus berjalan melewati banyak lorong yang dipenuhi dengan barang-barang lain. Saat pembeli melewati tempat penjualan makanan ringan, minuman, dan produk promosi, mereka seringkali mengambil barang-barang yang awalnya tidak mereka rencanakan untuk dibeli. Perilaku ini dikenal sebagai pembelian impulsif. Studi menunjukkan bahwa semakin lama orang berada di sebuah toko, semakin besar kemungkinan mereka melakukan pembelian tambahan. Jadi, lain kali Anda masuk ke supermarket hanya untuk membeli satu barang, ingatlah. Toko itu dirancang untuk membuat Anda membeli lebih banyak. Mengapa toko IKEA terasa seperti labirin? Jika Anda pernah mengunjungi toko IKEA, Anda mungkin memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Tata letaknya terasa seperti labirin. Pelanggan mengikuti jalan panjang yang membawa mereka melewati hampir setiap bagian toko. Namun, desain ini sepenuhnya disengaja. IKEA mendesain toko mereka dengan cermat agar pelanggan dapat melihat sebanyak mungkin produk. Alih-alih langsung menuju barang yang mereka inginkan, pembeli dipandu melalui ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan area dekorasi. Hal ini membuat pelanggan terpapar ratusan produk di sepanjang perjalanan. Dan semakin banyak produk yang dilihat orang, semakin besar kemungkinan mereka membeli sesuatu yang awalnya tidak mereka rencanakan untuk dibeli. Strategi ini dikenal sebagai tata letak toko terpandu. Hal ini mendorong pelanggan untuk menjelajahi toko sekaligus meningkatkan pembelian impulsif. Jadi, lain kali jika Anda merasa toko IKEA seperti labirin, itu karena memang dirancang seperti itu dengan sengaja.